Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat ya. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Seperti biasa, sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema yang kedua yaitu bermain di rumah teman, pembelajaran ke-6 dengan tujuan pembelajaran 1. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di rumah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Anak-anak, masih ingatkah kalian pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar banyak hal mengenai aturan, diantaranya aturan yang ada di rumah kita, aturan ketika bermain di rumah teman, aturan ketika ingin pergi keluar rumah. Nah, hari ini Bu Eka mempunyai sebuah cerita tentang Benny dan ibu yang sedang berbicara mengenai manfaat aturan. Selain itu juga kita akan belajar tentang kosakata benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian kita juga akan menyelesaikan perkalian dalam bentuk soal cerita ya. Mari kita dengarkan ceritanya. Di suatu hari, Benny bertanya kepada ibu, "Bu, apa manfaat aturan bagi kita?" Ibu menjawab, "Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang akan terjadi?" Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu," jawab Benny. "Nah, apa nanti akibatnya?" tanya ibu kembali. "Bisa bertengkar, Bu," ucap Benny. "Iya benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur, Bu," jawab Benny lagi. "Iya, benar sekali. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin." Jadi anak-anak, penting sekali ya untuk kita mematuhi aturan yang berlaku. Aturan-aturan tersebut sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Dengan adanya aturan, hidup kita akan menjadi teratur dan disiplin. Selain adanya aturan dalam bermain, ada juga aturan yang berlaku di dalam rumah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga. Nah, berikut ini merupakan contoh aturan yang ada di rumah. 1. Membereskan kamar setelah bangun tidur. Yang kedua, berpamitan sebelum pergi. Yang ketiga, berbicara dengan sopan. Yang keempat, saling menyayangi dan menghormati antar anggota keluarga. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, tidak menonton TV sampai larut malam dan tidak menonton TV dengan suara yang sangat keras. Dan masih banyak lagi ya anak-anak aturan-aturan yang ada di rumah ya. Tugas kalian hari ini, tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut ini. Yang pertama, Benny sedang mengendarai sepeda dengan cara mengebut. Yang kedua, ada seorang anak yang membantu ibunya memasak di dapur. Yang ketiga, ada gambar anak yang sedang membuang sampah sembarangan.
Dan yang keempat, ada gambar anak yang sedang merapikan tempat tidurnya. Dari keempat gambar tersebut, kalian perhatikan ya, gambar mana yang memiliki sikap mematuhi aturan dan gambar yang mana yang tidak memiliki sikap yang memenuhi aturan. Kalian bisa berikan alasannya ya. Kalian bisa kerjakan di buku tema kalian. Selanjutnya, kalian tulis pendapat kalian pada kolom berikut ini. Nah, di sini kalian bisa tulis pada kolom pertama mengenai manfaat jika kita mematuhi aturan. Pada kolom yang kedua, kalian bisa tulis pendapat kalian mengenai akibat jika kita tidak mematuhi aturan. Kalian pasti bisa ya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita akan menyelesaikan soal perkalian dalam bentuk cerita. Berikut ini contoh soalnya. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisikan 8 buku. Nah, berapa banyak buku yang dirapikan oleh Benny? Mari kita hitung bersama. Banyak dus ada 3. Setiap dus berisi 8 buku. Lalu kita tulis bentuk perkaliannya ya. 3 dikali 8. Artinya 8 ditambah 8 ditambah 8. Yang hasilnya adalah 24. Jadi banyak buku yang dirapikan oleh Benny adalah 24. Selanjutnya kita kerjakan yuk soal berikut ini ya. Soal yang pertama, Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Kalian buat dulu ya kalimat matematikanya. Karena ada 8 kantong dan setiap kantongnya berisi 10 kelereng, maka kalimat perkaliannya adalah 8 dikali 10. Berapa ya hasilnya? Silakan kalian bisa hitung hasilnya di buku tulis tema kalian ya. Hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Di antaranya kita belajar mengenai manfaat mematuhi aturan. Dengan kita mematuhi aturan, hidup kita akan lebih teratur dan disiplin. Lalu kita juga mempelajari akibat jika kita tidak mematuhi aturan. Dan yang terakhir kita menyelesaikan perkalian dalam bentuk soal cerita. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi besok. Bu Eka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.